Oke teman-teman, jumpa lagi di Jakarta Dog School dan ini kita akan bahas tentang harness. Nah, kira-kira apa nih fungsi dari harness? Kapan boleh dipakainya itu harness ya kan? Atau cocokan mana nih? Pakai harness dulu atau pakai lace yang ada di leher dulu? Ya, atau sleeveless maupun necklace ya. Nah, di sini ada macam-macam harness. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu kira-kira bagus apa enggak nih saat menggunakan harness. Dan secara fungsinya bagusnya digunakan pas kapan, pas umur berapa, serta fungsi dari harness. Seperti itu ya. Nah, jadi sebagian dari teman-teman banyak nih yang berpikiran harness itu lebih baik daripada lace yang ada di leher. Ataupun sebaliknya, kalau lace yang di leher akan lebih baik secara controlling dibanding harness. Nah, keduanya itu tidak ada problem, tidak ada masalah yang yang terlalu harus dibesar-besarkan. Jadi itu seperti mazhab tersendiri. Jadi kayak keinginan teman-teman cocoknya apa. Tapi di sini saya coba menjelaskan tentang apa sih fungsinya dan manfaatnya seperti apa. Kita akan bahas dulu kenapa sih di Indonesia atau di beberapa dog lover lebih suka menggunakan harness. Yes. Jadi dikarenakan mereka tidak ingin menyakiti anabulnya. Pasarnya hal yang mendasari masalah tersebut adalah sisi kemanusiaan dan berdasarkan rasa sayang. Itu pasti. Jadi gini, saat kita punya puppies, maka kita akan lebih melihat atau punya puppies, punya doggy sekalipun bahkan yang sudah besar pun sering kita melihat menggunakan harness. Tujuannya yaitu karena mereka tidak mau, ada beberapa yang tidak mau terlibat konflik dalam penjelasan lace yang ada di leher. Ada lagi yang memanusiakan karena harness itu posisinya di badan sehingga tidak tercekik. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Pada dasarnya anabul itu atau anjing di sini yaitu satu atau hewan yang mana komunikasi awalnya harus clear dulu. Nah, buat teman-teman nih yang pro akan harness, pertama kita akan bahas. Jadi ada sisi baik dan sisi buruknya. Pertama, sisi buruk dari harness. Oke. Sisi buruk dari harness, saat harness digunakan tidak sesuai dengan ukuran dan dengan literatur body mereka, maka akan terjadi kerusakan atau damage yang tidak disengaja seperti pertumbuhan yang tidak akurat, terus ada terjadinya displasia seperti tulang pinggul mereka yang terlalu tertekan. Karena pada dasarnya saat anabul itu masih muda, kita gunakan harness, maka dorongan menarik itu akan lebih tinggi. Yang jadi masalah saat mereka masih muda, tulang rawan mereka pun masih butuh pembentukan secara sempurna. Dengan adanya harness yang tidak tepat, itu akan menjadi tanpa disadari dan terus-terusan sehingga terjadilah yang namanya luka, entah di bagian sela-sela kaki mereka ya, masih bagian ketiaknya. Bisa juga dikarenakan urat mereka yang terdorong sehingga mereka akhirnya displace dan hal jadi lebih ngengkang gitu jalannya ya, jadi nggak sempurna pertumbuhannya. Nah, apakah itu bisa menyebabkan kesalahan? Salah saat kita menggunakan harness itu dengan posisi yang berbeda. Kebetulan di sini pun saya punya berbagai macam harness ya, berbagai macam jenis harness yang mana fungsinya berbeda-beda pastinya. Jadi teman-teman nggak bisa yang namanya punya harness satu dan untuk semua. Oke? Bukannya saya mendorong teman-teman untuk memiliki semuanya, tapi disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Paling sering ditemuin itu yang model kayak gini, yang model cuma lace seperti tali ini. Ya, menjadi problem saat kita mencari harness, kita akan mendapati misalnya jenisnya golden atau jenis kecilnya poodle. Kita akan ambil dua jenis besar, perwakilan dari besar dan kecil. Nah, saat kita punya puppies golden, terus kita butuh harness, maka keluarlah harness golden seperti ini. Yang jadi masalah, harness yang emang dasarnya buat golden dengan bentuk yang agak lebih lebar seperti ini untuk jenis besar, itu tidak akan muat sampai anabulnya itu umur di 6-8 bulan. Maka saat kita adopsi si anabul itu, anabul jenis besar, saat kondisi 3 bulan, maka yang paling cocok kita akan beli nih, misalnya kita beli secara online atau kita nanya ke pet shop untuk ukuran kecil. Nah, bukan umurnya, maka ukurannya yang kecil. Yang jadi masalah ukuran kecil itu untuk jenis kecil. Jadi saat kita beli ya untuk harness,
yang dikeluarin yaitu ukuran yang pas buat ukuran umur segitu, yaitu harness yang digunakan untuk jenis kecil kayak jenis poodle gitu ya, sehingga pas bahkan sampai ininya mentok gitu loh, sampai sudah lebar banget. Nah, kan kesannya pas, padahal bukan peruntukan untuk babies atau puppies, untuk golden atau jenis besar, melainkan itu untuk jenis kecil, ras kecil, di mana digunakan untuk saat mereka sudah agak dewasanya atau di posisi 8-1 tahun, biasanya seperti itu. Sehingga tertekanlah mereka dan terjadilah cedera-cedera yang tanpa kita ketahui. Misalnya pas sudah selesai anjingnya jadi ngengkang, yang kedua dognya jadi hobi tarik sana sini, terus berikutnya pas lagi tidur dia tiba-tiba suka getar-getar seperti itu karena persendian mereka ada pergeseran yang kita tidak sadarin gitu ya. Nah, sedangkan kegiatan menggunakan harness rata-rata digunakan di saat lagi jalan keluar atau kita lagi ngajak mereka jalan sore atau jalan pagi gitu ya, dimana beberapa orang melakukannya setiap hari, sehingga kegiatan itu dilakukan tiap hari dan pergeseran pada persendian mereka. Nah, di sini saya bukan untuk menyalahkan, bukan juga untuk ingin kita kayak membahas sebagai pengalaman dan untuk perpikiran aja. Kita ada berbagai macam harness, jadi ini kebetulan harnessnya harness jenis besar, karena kebetulan kalau saya itu saat kecil itu puppies hanya saya kasih harness tapi tidak saya untuk kaitkan, tapi saya menggunakan untuk berjalan menggunakan tetap yang ada di leher dengan tekanan tertentu. Nanti kita akan bahas di video yang lain tentang masalah necklace, oke? Nah, di sini jenis kita menggunakan one tigris ya. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk kalau saya lagi jalan-jalan naik gunung atau kondisi yang panas, yang emang kita berkegiatannya lebih ke nanjak, terus udah gitu pas lagi jalan yang siang-siang, pas lagi cuaca panas ya, sore misalnya ya, maksudnya yang lagi nggak musim hujan, saya akan menggunakan seperti ini. Atau saya sedang lagi main ke taman, terus saya berkegiatannya mau main frisbee, atau saya sedang mau main main bola yang lempar tangkap seperti itu, saya menggunakan harness yang ini karena ini durability-nya bagus dan ini ada udara untuk bernapas, jadi mereka tuh tetap nyaman meskipun kegiatan latihan. Untuk mereknya yang saya gunakan one tigris. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, saya digunakan seperti ini. Nah, berikutnya yang military. Military gini biasanya tuh saya gunakan pas misalnya kayak saya lagi keluar malam atau mungkin kita lagi berkegiatan-kegiatan yang latihan obedience. Saya menggunakan ini untuk membiasakan mereka. Cuman kekurangannya ini akan lebih panas buat mereka. Jadi cocok juga buat kalau misalnya kita lagi touring naik gunung, ini juga oke dengan kondisi yang malam atau kegiatannya pagi. Nah, sedangkan harian saya menggunakan ini. Ini saya gunakan untuk harian yang bisa lepas latihan untuk awal-awal. Jadi untuk awal-awal latihan dia menggunakan harness biar terbiasa. Saya menggunakan yang tipe X kayak gini, cuman yang bagian dadanya hanya bagian dada yang tertutup. Jadi dada ini bagian yang perut seperti ininya yang tertutup. Jadi mereka tetap enjoy dan ini kegiatan tali-talian seperti ininya nih. Cuman saya buat dorongan untuk membantu kontrol drive mereka. Ya, jadi ini seperti ini. Dan ini biasa saya gunakan saat puppies dikarenakan ini sangat enteng ya. Dibanding yang tali-talian kayak gini, saya lebih merekomendasikan yang ini dikarenakan beratnya pun jauh berbeda teman-teman ya, dari bahannya juga beda. Untuk mereknya tetap sama, saya pakai one tigris. Oke, berikutnya selain itu untuk yang militer itu saya juga ada yang buat touring ya. Jadi saya karena kebetulan hobinya juga saya travelan naik gunung bareng sama Anabul atau bersepeda, jadi saya juga ada yang seperti ini. Jadi gunanya ini bisa saya taruhkan botol-botol minumannya dia, atau pas lagi iseng-iseng kita lagi main ke mall yang acara-acara, saya juga suka juga pakai yang ini karena bisa buat naro botol, mereka bisa mandiri membawa kebutuhan mereka sendiri ya kan, karena emang saya menjadikan mereka itu lebih mandiri, bukan jadi Anabul yang akhirnya ngerepotin saya, tapi kita memiliki kehidupan masing-masing dan berkesinambungan bersama seperti itu. Nah, kalau yang ini kita biasa ini latihan yang buat kayak ya just fun aja, jadi tidak terlalu tertutup
Jadi ini buat kayak hari-harian kalau saya cuma sekedar jalan pagi, jalan sore, seperti itu. Tapi tetap setiap harness yang saya gunakan, saya menggunakannya di saat mereka umur 8 sampai 1 tahun. Dan ini pun benar-benar saya gunakan berganti-gantian. Sedangkan untuk yang jenis kecil, saya hanya menggunakan yang tipe yang kayak baju dan yang sistem tali ya. Dan itu malah saya menggunakannya di umur mereka 1 tahun. Rata-rata untuk Poodle, Maltese dan lain-lain itu saya menggunakannya pas di umur 1 tahun. Saya tidak pernah menggunakan di umur mereka masih papis. Dari kecil saya sudah kenalin, tapi tidak saya gunakan sembari jalan walking dan menggunakan hooknya ya, seperti itu. Semua kontrolnya tetap saya diawali dengan ada posisi di leher. Oke, dan berikutnya saat menggunakan lagi latihan pool atau berenang, berikutnya saya menggunakan ini untuk saat mereka berlatih berenang. Jadi ini emang khusus buat pelampung ya, jadi emang ada busanya. Jadi ini saya gunakan biasanya untuk anabul pas awal-awal latihan renang. Jadi pas latihan renang itu nggak langsung saya dorong mereka, tapi mereka tetap mandiri, nggak saya pegangin juga, tapi saya ajak mereka, tapi jangan pernah digendong terus dicemplungin ya. Nah, jadi dia akan ngapung dan dia akan belajar untuk menggerakkan kaki. Karena pergerakan kaki dengan bantuan pelampung seperti ini akan membangun struktur langkah mereka menjadi lebih baik. Oke, nah itu jadi macam-macam koleksi dari harness yang saya punya. Nah, seperti yang saya bilang, saat kita memiliki harness, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau gunakan, ya kan, disesuaikan dengan kegiatan kita dan tujuan kita, seperti itu. Jadi teman-teman boleh juga koleksi juga, boleh juga 1 atau 2, sebagusnya sih 2 sampai 3 ya. Jadi benar-benar bisa gonta-ganti. Jadi anabul juga tahu beda-bedanya ya kan, dan tahu kegiatan. Jadi saya saat saya mau berkegiatan renang, saya akan bawa yang seperti ini, maka anabul saya tuh udah paham pasti saya mau diajak pergi, kalau nggak yang ke air-airan seperti pantai ataupun akan ke pet shop atau dog park gitu yang ada kolamnya. Jadi mereka sudah jelas yang excitednya kemana gitu-gitu. Jadi mereka pun tidak ragu dalam melakukan kegiatan seperti itu. Jadi komunikasinya jelas. Karena buat saya penggunaan baju, list, seperti yang teman-teman mungkin pernah ngerasain saat megang list, anabul teman-teman langsung bereaksi karena mereka sudah paham saat ada list dipegang berarti dia mau melakukan kegiatan berjalan dan mereka menyukai itu. Nah sama saat saya menggunakan harness A, B, C, mereka pun paham apa yang akan dilalui mereka nantinya, seperti itu. Jadi mereka excitednya, senangnya itu jadi lebih jelas, dan buat saya itu sesuatu yang cukup berharga buat saya dan anabul saya, yang mana kita jadi saling memahami, seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjelaskan ke teman-teman fungsi harness, penyesuaian dalam penggunaannya, dan bagusnya pakai harness dulu kapan, saat umur mereka di berapa, dan fungsi-fungsinya. Nah, bila ada penjelasan yang misalnya teman-teman kurang pahamin atau kurang penjelasan dari saya, teman-teman bisa menanyakan di komen. Oke, sehat selalu. Sampai jumpa lagi di Jakarta Dog School. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa share. Teman-teman juga bisa, kalau suka sama informasi-informasi yang kami sajikan, Jakarta Dog School dan saya sajikan, teman-teman bisa subscribe channel atau akun ini. Oke, bye.